Salam Rahayu, para kadang kinasih, para pencari hakikat yang dirahmati semesta. Selamat datang kembali di ruang hening ruh leluhur, tempat di mana kita menyalakan pelita kebijaksanaan warisan nenek moyang. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lorong waktu dan takdir, saya mengajak panjenengan semua untuk sejenak mengendapkan rasa, menepikan segala hiruk-pikuk duniawi, dan menyelaraskan cipta, rasa, serta karsa. Mari kita buka gerbang batin kita selebar-lebarnya, karena pembahasan kali ini bukan sekadar tentang ramalan belaka, melainkan tentang membaca sandi-sandi rahasia yang mungkin selama ini tertulis di dalam darah dan napas panjenengan sendiri. Sebuah rahasia tentang janji kehidupan yang telah terukir bahkan sebelum tangisan pertama kita pecah ke dunia, sebuah misteri agung tentang mereka yang terpilih untuk mengangkat derajat keluarganya, meski harus memulai segalanya dari titik nol yang paling kelam. Seringkali kita menyaksikan sebuah fenomena yang menggetarkan hati di sekitar kita, atau bahkan mungkin itu adalah cerminan dari perjalanan hidup panjenengan sendiri saat ini. Ada anak manusia yang terlahir di atas tanah yang kering, di dalam gubuk yang sederhana, dan dibesarkan dengan makanan seadanya di tengah himpitan ekonomi yang mencekik. Secara logika manusia, masa depan mereka tampak suram, gelap, dan tanpa harapan, seolah garis kemiskinan adalah warisan abadi yang tak mungkin diputus oleh tenaga manusia biasa. Namun, jika kita melihat lebih dalam dengan mata batin yang bening, ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata mereka. Di balik pakaian yang lusuh dan penampilan yang bersahaja itu, tersimpan aura yang memancarkan wibawa, sebuah sinar tersembunyi yang menyiratkan bahwa di dalam tulang-tulang mereka, sesungguhnya tersimpan emas murni yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk berkilau dan mengguncang dunia. Inilah yang oleh para leluhur tanah Jawa disebut dengan istilah keramat, yaitu balungan sugih atau tulang kekayaan. Pahamilah wahai saudaraku, bahwa balungan sugih sejatinya bukan berbicara tentang harta warisan berlimpah yang ditinggalkan orang tua, bukan pula tentang keberuntungan dadakan seperti memenangkan lotre yang bisa habis dalam sekejap mata. Balungan sugih adalah sebuah stempel semesta, sebuah wadah batin berkapasitas raksasa yang dianugerahkan Tuhan kepada hamba pilihannya. Ini adalah konstruksi energi yang membuat pemiliknya tidak akan selamanya hidup dalam kekurangan. Meskipun hari ini mereka jatuh bangun di lumpur penderitaan, semesta seolah memiliki hutang untuk mengangkat derajat mereka. Tulang mereka dirancang kuat untuk menopang derajat yang tinggi, dan darah mereka dialiri oleh keberanian untuk mengubah nasib, seakan kemiskinan hanyalah tamu sebentar yang numpang lewat dalam kisah panjang kejayaan mereka. Namun, perjalanan sang pemilik balungan sugih tidaklah semulus jalan tol. Justru seringkali penuh dengan kerikil tajam dan onak duri yang menyakitkan hati. Di masa muda, mereka seringkali menjadi objek cemoohan, dipandang sebelah mata oleh tetangga, atau dihina karena status sosial keluarga yang dianggap rendah dan tidak berharga. Orang-orang di sekitar mereka tidak mampu melihat potensi besar yang tertidur lelap di dalam raga tersebut karena mata lahiriah memang sering tertipu oleh bungkus luar. Padahal, tanpa disadari oleh mata awam, di alam gaib atau dimensi astral, mereka sejatinya sedang dijaga ketat oleh energi-energi besar leluhur. Para pamomong gaib ini sedang bekerja dalam senyap, mempersiapkan sebuah singgasana kesuksesan yang kokoh. Hinaan dan cacian yang mereka terima justru menjadi bahan bakar spiritual yang memperkuat otot-otot nasib mereka. Karena begitulah cara alam menempa seorang calon raja, ia harus disamarkan menjadi rakyat jelata sebelum mahkota diletakkan di kepalanya. Mari kita renungkan lebih dalam lagi tentang misteri takdir ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Pernahkah terbersit di benak panjenengan bahwa kemiskinan dan kesulitan di masa kecil bagi para pemilik weton balungan sugih ini hanyalah sebuah pakaian samaran? Ya, leluhur kita mengajarkan bahwa Gusti Allah terkadang sengaja menyembunyikan mutiara di dalam cangkang yang kotor agar tidak dicuri orang sebelum waktunya matang. Kesederhanaan di awal hidup adalah strategi langit untuk melindungi sang calon orang besar ini dari sifat angkuh, sombong, dan lupa daratan yang bisa membinasakan jiwa. Jika mereka langsung dilahirkan kaya raya tanpa mengenal rasa lapar, niscaya jiwa mereka akan tumbuh menjadi kerdil dan tidak memiliki kepekaan rasa terhadap sesama. Maka, balungan sugih ini harus ditempa dulu dalam kawah penderitaan agar ketika nanti harta dunia di tangan,
Mereka memegangnya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keserakahan yang membinasakan. Sekarang, saya ingin mengajak panjenengan untuk merasakannya ke dalam relung hati yang paling dalam. Jujurlah pada rasa yang muncul saat ini. Saat mendengarkan narasi ini, apakah ada getaran halus yang merambat di punggung panjenengan? Apakah hati panjenengan berdesir, seolah ada memori purba yang bangkit dan membenarkan setiap kata yang saya ucapkan? Jika ya, maka berhati-hatilah dan bersiaplah, karena bisa jadi panjenenganlah orang yang sedang kita bicarakan ini. Bisa jadi, ruh leluhur panjenengan sedang berbisik memberitahu bahwa masa-masa sulit ini akan segera berakhir dan fajar kemenangan sudah dekat. Jangan pernah meremehkan firasat diri sendiri, karena bagi mereka yang memiliki balungan sugih, jiwa mereka selalu terhubung dengan sinyal-sinyal masa depan. Mungkin selama ini panjenengan merasa asing di keluarga sendiri, merasa memikul beban paling berat. Itu semua karena pundak panjenengan memang didesain untuk memikul amanah kekayaan yang besar di kemudian hari. Lantas, bagaimana kita bisa memastikan apakah diri kita atau anak keturunan kita memiliki stempel balungan sugih ini? Apakah ini hanya sekadar penghibur hati bagi mereka yang sedang susah? Ataukah ada tanda-tanda otentik yang bisa dibaca dan dibuktikan? Ketahuilah bahwa alam semesta tidak pernah berdusta dan selalu meninggalkan jejak bagi mereka yang pandai membaca tanda atau ilmu Titan. Takdir emas ini memiliki ciri-ciri khusus, baik yang terpancar dari aura wajah, gerak-gerik tubuh, hingga tanda-tanda fisik yang kasat mata. Orang dengan tulang wangi dan balungan sugih tidak bisa menyembunyikan sinarnya selamanya. Karena meskipun ditutup lumpur hitam sekalipun, kilau emas itu akan tetap memancar keluar menembus kegelapan. Mari kita bedah satu persatu tanda-tanda alam dan aura sang calon jutawan ini, agar panjenengan semakin yakin dalam melangkah menyongsong takdir gemilang yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Mari kita selami lebih dalam lagi untuk mengenali ciri-ciri yang melekat pada raga dan sukma mereka yang terpilih ini. Ciri yang paling mudah dikenali, namun sulit ditiru, adalah aura pembawaan yang tenang, namun menghanyutkan, sebuah wibawa alami yang memancar tanpa dibuat-buat. Orang dengan takdir balungan sugih biasanya bukanlah sosok yang gemar membual atau berbicara keras sekadar untuk mencari perhatian orang di sekitarnya. Mereka cenderung diam seperti air sungai yang dalam, namun perhatikanlah ketika mereka mulai membuka mulut untuk berbicara. Kata-kata mereka, meskipun lirih dan sederhana, memiliki bobot energi yang membuat orang lain terdiam dan mendengarkan dengan taksim. Ada kekuatan sabda yang membuat lawan bicara segan dan kawan merasa nyaman, seolah-olah setiap ucapannya mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Ini adalah tanda bahwa cakra tenggorokan mereka telah selaras dengan energi kepemimpinan, sebuah modal dasar bagi seorang raja yang kelak akan memerintah kerajaannya sendiri. Tanda alam berikutnya yang sangat mencolok adalah ketahanan mental yang luar biasa atau yang sering kita sebut dengan istilah tahan banting, laksana batu karang di tengah lautan. Pemilik tulang wangi kekayaan ini sepertinya terbuat dari baja yang justru semakin mengkilap dan kuat ketika ditempa oleh masalah yang bertubi-tubi. Berbeda dengan orang kebanyakan yang mudah mengeluh, putus asa, atau menyalahkan keadaan saat rezeki sedang seret, mereka yang balungan sugih justru memiliki ketenangan aneh di tengah badai. Mereka tidak menghabiskan energi untuk meratapi nasib, melainkan otak dan batinnya terus berputar mencari jalan keluar dengan cara-cara yang unik dan kreatif. Semesta seolah telah menanamkan chip anti gagal di dalam jiwa mereka, sehingga kegagalan bagi mereka hanyalah sebuah jeda sebentar untuk mengambil napas sebelum melompat lebih tinggi lagi. Selanjutnya, perhatikanlah apa yang terjadi dengan kedua tangan mereka, karena leluhur sering menyebut mereka memiliki tangan dingin. Ini adalah sebuah kiasan mistis yang bermakna bahwa apapun yang mereka sentuh, kerjakan, atau tanam, cenderung akan hidup, tumbuh subur, dan membuahkan hasil yang manis. Jika mereka bertani, tanaman mereka lebih hijau dan panennya melimpah dibanding tetangga sebelah, meski perawatannya sama. Jika mereka berdagang atau memulai usaha, meskipun dengan modal dengkul atau peralatan seadanya, usaha itu perlahan tapi pasti akan menemukan jalannya untuk berkembang. Tangan mereka seolah menjadi saluran bagi energi kehidupan, menyuburkan lahan-lahan yang tandus. Ini adalah bukti nyata bahwa energi mereka selaras dengan energi Ibu Pertiwi yang bersifat memberi dan menumbuhkan,
sebuah sinyal kuat bahwa kemakmuran adalah sahabat akrab bagi tangan-tangan yang diberkati ini. Selain itu, mereka juga dilingkupi oleh daya tarik sosial yang kuat atau dalam ilmu spiritual disebut memiliki pengasihan alami tanpa perlu memasang susuk atau jimat pemikat. Wajah mereka, terlepas dari rupawan atau tidaknya secara fisik, memiliki sorot yang engrejekeni atau mendatangkan rasa suka bagi siapa saja yang memandang. Orang-orang ini mudah sekali diterima dalam pergaulan, disukai oleh kawan, dan bahkan disegani oleh lawan tanpa alasan yang jelas. Keajaiban sering terjadi dalam hidup mereka melalui perantaraan orang lain, seperti sering mendapatkan pertolongan tak terduga dari orang asing saat mereka berada di titik paling kritis atau kepepet. Fenomena ini terjadi karena aura mereka memancarkan frekuensi kebaikan yang memanggil orang-orang berhati mulia untuk datang mendekat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membantu urusan mereka. Ciri yang tak kalah pentingnya adalah tajamnya intuisi bisnis atau kepekaan mata batin mereka dalam melihat peluang rezeki yang tersembunyi. Ketika orang lain melihat tumpukan sampah sebagai kotoran, orang balungan sugih bisa melihatnya sebagai emas yang tertunda. Ketika orang lain melihat tanah gersang sebagai lahan mati, mereka melihat potensi panen raya di sana. Mata batin mereka terhubung langsung dengan jalur-jalur rezeki semesta, sehingga insting mereka jarang sekali meleset dalam mengambil keputusan penting. Mereka seolah bisa mencium aroma uang dan keberuntungan dari kejauhan, menuntun langkah kaki mereka menuju tempat dan waktu yang tepat. Kemampuan ini bukanlah hasil dari sekolah bisnis mahal, melainkan bisikan leluhur yang menuntun anak cucunya agar tidak tersesat dalam mencari nafkah. Lalu bagaimana hubungan mereka dengan uang itu sendiri? Ini menarik untuk dicermati, karena orang balungan sugih sejatinya tidak mengejar uang dengan nafsu serakah yang berapi-api. Mereka bekerja dengan tekun, namun di dalam hatinya ada rasa sumeleh atau berserah yang tinggi, dan anehnya, justru sikap inilah yang membuat uang betah dan datang sendiri kepada mereka. Uang memiliki energi, dan energi uang sangat suka dengan wadah batin yang tenang, bersih, dan tidak panas oleh ambisi jahat. Uang seolah mengejar mereka, bukan sebaliknya. Rezeki mereka seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan hanya dari satu pintu gaji tetap, melainkan dari berbagai penjuru mata angin, seakan-akan alam semesta berkonspirasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan sebelum mereka sempat memintanya dengan lisan. Saudaraku, jika panjenengan merasakan bahwa ciri-ciri tersebut ada dalam diri panjenengan, meskipun saat ini dompet masih tipis dan hutang masih menumpuk, tersenyumlah dan besarkan hati panjenengan. Itu adalah sinyal kuat, sebuah sasmita atau pertanda dari alam bahwa panjenengan sedang berjalan di atas rel yang tepat menuju kejayaan. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang nista seperti pesugihan hitam, karena sejatinya pesugihan yang paling ampuh sudah tertanam di dalam tulang dan darah panjenengan sendiri. Tugas panjenengan hanyalah memolesnya dengan kesabaran dan kerja keras. Yakinlah bahwa mutiara yang terpendam itu sedang bergerak naik ke permukaan, dan ketika saatnya tiba nanti, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu membendung derasnya rezeki yang menjadi hak panjenengan. Mungkin saat ini hati kecil, panjenengan sering berteriak menggugat kepada langit, "Duh Gusti, jika benar aku ditakdirkan kaya, mengapa hidupku harus sesakit ini sekarang? Mengapa aku tidak dilahirkan langsung di kasur empuk bergelimang harta?" Saudaraku, pahamilah sebuah hukum alam yang kekal, bahwa emas murni tidak pernah dihasilkan dari air yang tenang, melainkan harus dilebur di dalam api yang sangat panas untuk memisahkan logam mulia dari kotoran yang melekat. Begitu pula dengan jiwa panjenengan, kawah candra di muka, kemiskinan dan penderitaan ini adalah api penyucian yang sengaja dihadirkan Tuhan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membakar habis ego, kesombongan, dan sifat manja yang mungkin terbawa dari masa lalu, sehingga yang tersisa hanyalah jiwa emas yang murni, kuat, dan berkilau indah. Tanpa proses pembakaran ini, emas hanyalah bongkahan batu kusam yang tidak berharga di mata dunia. Para leluhur kita yang waskita mengajarkan filosofi agung tentang wadah dan isi. Harta kekayaan yang melimpah itu ibarat air bah yang sangat deras arusnya. Jika air bah itu dituang ke dalam wadah jiwa yang retak, rapuh, atau belum jadi, maka wadah itu akan pecah, berkeping-keping dan airnya
akan terbuang sia-sia, bahkan bisa mencelakakan pemiliknya. Banyak kita lihat orang yang mentalnya belum siap namun tiba-tiba kaya mendadak, hidupnya justru hancur berantakan, keluarganya pecah, dan dirinya terjerumus dalam lembah nista. Oleh karena itu, semesta dengan kasih sayangnya menunda sejenak datangnya kekayaan itu. Semesta sedang memperkokoh wadah batin panjenengan melalui tempaan kesulitan, agar kelak ketika rezeki besar itu turun, panjenengan sudah memiliki pondasi mental yang kokoh untuk menampungnya tanpa menjadi gila atau lupa diri. Selain itu, ada pelajaran mahal tentang rasa yang harus dikhatamkan. Mereka yang terlahir langsung kaya raya seringkali buta terhadap penderitaan orang lain karena mereka tidak pernah merasakan perihnya perut lapar. Namun, panjenengan yang memiliki takdir balungan sugih, dididik langsung oleh alam untuk mengerti bahasa tangisan rakyat kecil. Tuhan ingin menjadikan panjenengan bukan sekadar orang kaya, melainkan seorang ratu adil atau pemimpin yang dermawan bagi lingkungan sekitar. Rasa sakit yang panjenengan alami saat dihina karena miskin, kelak akan menjadi alarm di dalam hati agar panjenengan tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain saat sudah berjaya nanti. Kekayaan di tangan orang yang pernah susah akan menjadi berkah bagi banyak orang, sedangkan kekayaan di tangan orang yang tidak pernah prihatin hanya akan menjadi alat penindasan. Dari sisi spiritual yang lebih dalam, kemiskinan yang panjenengan alami bisa jadi merupakan sebuah proses sakral untuk memutus rantai karma atau sengkala leluhur. Mungkin di masa lalu, ada garis keturunan yang melakukan kesalahan atau memiliki energi negatif yang belum tuntas, dan panjenenganlah jiwa terpilih yang kuat memikul beban pembersihan ini. Dengan menjalani hidup susah namun tetap sabar dan ikhlas, panjenengan sejatinya sedang membayar lunas hutang-hutang energi masa lalu keluarga. Ketika proses pembayaran ini lunas, maka pintu gerbang nasib baru akan terbuka lebar. Panjenengan akan menjadi tonggak pertama, sang leluhur baru yang suci, yang akan mengalirkan darah keberuntungan dan kemuliaan bagi 7 turunan anak cucu panjenengan kelak. Alam juga sedang memaksa panjenengan untuk memiliki karakter mandiri tanpa tapi. Perhatikanlah, orang balungan sugih sejati jarang yang sukses karena warisan orang tua. Mereka dipaksa keadaan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri, memeras keringat, dan memutar otak tanpa sandaran siapapun kecuali Tuhan. Ini adalah skenario langit agar kekayaan yang panjenengan dapatkan nanti memiliki nyawa. Harta yang didapat dari hasil tirakat dan perjuangan sendiri akan memiliki energi yang awet, langgeng, dan tidak mudah habis dimakan zaman. Berbeda dengan harta pemberian yang seringkali panas dan cepat menguap, harta hasil keringat sendiri akan menjadi pusaka yang bisa diwariskan dengan bangga sebagai bukti sejarah perjuangan hidup yang heroik. Bayangkanlah diri panjenengan seperti sebuah anak panah di busur Sang Maha Pencipta. Sebuah anak panah, jika ingin melesat jauh ke depan menembus sasaran, ia harus ditarik mundur terlebih dahulu dengan kuat ke belakang. Semakin jauh ia ditarik mundur, semakin besar tekanan dan rasa sakit yang dialami, namun semakin dahsyat pula daya lesatnya nanti. Masa-masa sulit, kegagalan, dan kemiskinan yang panjenengan alami saat ini adalah fase ditarik mundur itu. Jangan pernah berpikir Tuhan sedang menghukum atau meninggalkan panjenengan. Justru Tuhan sedang membidik sasaran yang sangat tinggi dan jauh untuk panjenengan, sebuah capaian nasib yang tidak pernah bisa diraih oleh mereka yang hidupnya biasa-biasa saja dan nyaman sejak lahir. Maka dari itu, wahai saudaraku yang sedang berada di kawah ujian ini, janganlah berkecil hati apalagi mengutuk nasib. Tegakkan kepala panjenengan, busungkan dada, dan tersenyumlah dengan penuh keyakinan. Bersyukurlah karena panjenengan sedang disekolahkan di universitas kehidupan yang paling tinggi kurikulumnya. Tidak sembarang orang kuat menjalani apa yang panjenengan jalani. Anggaplah setiap air mata yang jatuh hari ini sebagai investasi gaib yang sedang dicatat oleh malaikat rezeki. Tetaplah berjalan lurus, jaga hati tetap putih, karena sesungguhnya panjenengan sedang dibentuk untuk menjadi mahakarya Tuhan yang luar biasa. Ujian ini ada batas waktunya, dan percayalah, waktu wisuda kejayaan panjenengan sudah semakin dekat. Kini, marilah kita melangkah masuk ke dalam bilik rahasia ilmu Titan warisan nenek moyang. Membuka lembaran kusam primbon Jawa, yang berisi peta energi nasib manusia. Leluhur kita telah memetakan bahwa weton atau hari kelahiran
bukanlah sekadar penanda ulang tahun semata, melainkan sebuah kode rahasia yang menyimpan potensi dasar kehidupan seseorang. Di antara sekian banyak kombinasi hari dan pasaran, terdapat kelompok weton tertentu yang memang dianugerahi naungan watak wasesa segara yang bermakna memiliki rezeki seluas samudra. Pemilik weton ini, meskipun lahir dalam keadaan papa, memiliki aliran energi yang sangat deras untuk menarik harta benda, asalkan mereka menyadari dan mampu mengendalikan arus besar tersebut agar tidak hanyut tenggelam. Kelompok pertama yang sering dikaitkan dengan takdir balungan sugih adalah mereka yang memiliki jumlah neptu atau bobot angka kelahiran yang tinggi, seperti weton dengan jumlah neptu di atas 13 hingga 18. Contohnya adalah mereka yang lahir pada Kamis Pahing, Rabu Pahing, Sabtu Kliwon, atau Kamis Legi. Secara metafisika, neptu yang besar ini menyimbolkan wadah yang besar pula. Energi langit dan bumi bersatu padu pada hari-hari tersebut untuk menciptakan karakter yang kuat, berwibawa, dan pemikir ulung. Mereka ini ibarat bendungan raksasa yang memang didesain untuk menampung debit air rezeki yang besar. Namun ingat, wadah yang besar membutuhkan pengisian yang lebih keras dan disiplin. Itulah sebabnya, ujian mereka seringkali lebih berat dibanding orang biasa. Namun, jangan berkecil hati bagi panjenengan yang memiliki neptu sedang atau kecil, karena Tuhan Maha Adil dalam membagi peran. Ada kelompok weton yang istimewa, karena berada di bawah naungan tunggak semi, sebuah naungan keramat yang berarti tunggak kayu yang selalu bersemi kembali. Contoh weton yang sering dikaitkan dengan energi ini seperti Senin Wage, Selasa Pon, atau Jumat Kliwon. Keistimewaan mereka bukan pada ledakan kekayaan yang tiba-tiba, melainkan pada ketahanan rezeki yang abadi. Meskipun uang mereka habis dipakai untuk kebutuhan atau terkena musibah, dalam waktu singkat akan selalu ada rezeki pengganti yang datang entah dari mana. Rezeki mereka seperti mata air, dialirkan terus-menerus pun tidak akan pernah kering, justru semakin jernih. Selanjutnya, kita juga perlu memahami unsur elemen alam yang menyertai kelahiran seseorang. Para pemilik balungan sugih seringkali didominasi oleh unsur tanah dan air yang kuat dalam peta kelahirannya. Unsur tanah melambangkan kesuburan dan kemampuan untuk menyimpan atau mengakumulasi harta, sifatnya diam, sabar, namun menumbuhkan apa saja yang ditanam. Sedangkan unsur air melambangkan keluasan dalam mencari nafkah, bisa masuk ke celah manapun, dan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, yang bermakna sifat rendah hati. Gabungan kedua unsur ini menciptakan karakter pengusaha sejati yang tidak hanya pandai mencari uang, tetapi juga pandai menjaga agar uang tersebut tidak bocor halus atau habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Akan tetapi, wahai saudaraku, ada satu catatan tebal yang harus digarisbawahi dengan tinta merah di dalam hati panjenengan. Weton, neptu, dan naungan watak ini hanyalah potensi dasar ibarat benih padi unggul kualitas nomor 1. Jika benih unggul ini dilemparkan ke atas batu cadas, tidak pernah disiram, tidak pernah diberi pupuk dan dibiarkan begitu saja, niscaya ia akan mati kering dan tidak menghasilkan beras sebutir pun. Begitu juga dengan weton balungan sugih. Jika pemiliknya pemalas, enggan prihatin, suka mengeluh, dan tidak mau bergerak menjemput bola, maka ramalan primbon hanyalah tulisan kosong belaka. Weton bagus tanpa ikhtiar nyata adalah sebuah kesia-siaan, sedangkan weton biasa dengan ikhtiar luar biasa mampu menembus langit ketujuh. Lantas bagaimana jika weton panjenengan tidak termasuk dalam daftar yang disebutkan dalam kitab primbon sebagai calon orang kaya? Apakah pintu sukses tertutup rapat demi Tuhan Sang Penguasa Takdir? Jawabannya adalah tidak. Primbon hanyalah pembacaan tanda-tanda alam, namun nasib akhir tetap berada di tangan Tuhan dan usaha manusia. Seseorang dengan weton yang dianggap biasa saja bisa melampaui mereka yang berweton raja jika ia memiliki laku tirakat yang kuat dan doa yang menembus langit. Balungan sugih juga bisa dibentuk dan ditanamkan ke dalam diri melalui perbaikan akhlak, sedekah yang brutal, dan bakti kepada orang tua. Ingatlah, nasib buruk bisa diubah menjadi nasib baik dengan kekuatan ngalap berkah dan laku prihatin yang sungguh-sungguh. Sebagai penutup bagian ini, jadikanlah pengetahuan tentang weton dan primbon ini sebagai obor penerang jalan, bukan sebagai berhala yang menentukan hidup mati kita.
Jika weton panjenengan diramalkan bagus, jadikan itu cambuk semangat untuk membuktikan kebenaran leluhur dengan kerja keras. Jika weton panjenengan diramalkan kurang baik, jadikan itu peringatan dini agar panjenengan lebih waspada, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan bekerja 2 kali lebih keras untuk mematahkan ramalan tersebut. Karena sejatinya, manusia yang paling mulia adalah manusia yang mampu melampaui batasan ramalan dan menulis takdir emasnya sendiri dengan tinta keringat dan air mata doa. Saudaraku, mengetahui bahwa panjenengan memiliki potensi balungan sugih, ibarat mengetahui ada harta karun terpendam di halaman rumah sendiri. Namun, harta itu tidak akan naik ke permukaan dengan sendirinya tanpa digali. Maka, inilah saatnya kita bicara tentang cangkul dan keringat spiritual untuk menggalinya. Kunci utama untuk membuka peti harta gaib ini ada pada satu kata keramat, yaitu laku prihatin. Jangan pernah bermimpi mendapatkan kemuliaan instan tanpa adanya tirakat atau pengendalian hawa nafsu. Leluhur kita mengajarkan filosofi Jer Basuki Mawabeya. Setiap kejayaan membutuhkan biaya. Biaya di sini bukanlah uang, melainkan kerelaan panjenengan untuk mengurangi kenikmatan duniawi sesaat, seperti mengurangi tidur, mengurangi makan enak, dan menahan diri dari hura-hura demi memadatkan energi batin yang akan menjadi magnet rezeki di masa depan. Kunci kedua, dan ini adalah jimat yang paling sakti mandraguna di atas muka bumi, adalah restu orang tua, terutama ibu. Ibumu adalah wakil Tuhan yang nyata di dunia ini. Bagi panjenengan yang merasa hidupnya macet, rezeki seret, dan masalah datang bertubi-tubi, pulanglah, temui ibu, bersimpuhlah di kakinya, basuhlah telapak kakinya dengan air mata penyesalan, dan mintalah doa tulus darinya. Ketahuilah, doa seorang ibu yang ridho kepada anaknya mampu menembus 7 lapis langit tanpa penghalang sedikitpun. Tidak ada gunanya panjenengan mencari guru spiritual sakti ke ujung dunia jika keramat hidup di rumah sendiri justru disia-siakan atau disakiti hatinya. Restu ibu adalah pelumas paling licin untuk melancarkan roda nasib panjenengan yang berkarat. Selanjutnya, aktifkanlah jalur rezeki dengan sedekah buka warung atau sedekah di awal waktu, utamanya di waktu subuh. Uniknya, laku ini justru harus dilakukan dengan lebih gencar saat panjenengan sedang berada dalam kondisi sempit atau kekurangan. Logika manusia berkata menabunglah saat susah. Namun logika langit berkata memberilah agar diberi. Memberikan sebagian rezeki di saat kita sendiri sedang butuh adalah ujian keimanan tingkat tinggi yang langsung menggetarkan arsy Tuhan. Ini adalah pancingan gaib, kita memaksa langit untuk menurunkan hujan rezeki yang deras dengan cara membasahi bumi terlebih dahulu dengan tetesan keringat sedekah kita. Yakinlah, balasan dari sedekah saat sempit itu berlipat ganda dan datangnya secepat kilat. Hidupkanlah kembali tradisi leluhur dengan melakukan puasa weton atau setidaknya ngerowot hanya makan umbi-umbian, sayur pada hari kelahiran panjenengan. Weton adalah hari di mana gerbang energi panjenengan pertama kali terbuka ke dunia. Dengan berpuasa di hari tersebut, panjenengan sedang melakukan penyelarasan frekuensi atau tuning ulang antara mikrokosmos diri sendiri dengan makrokosmos alam semesta. Laku ini berfungsi untuk membersihkan sengkala atau energi negatif yang menempel, serta memperkuat wadul bala atau pasukan gaib pelindung diri. Ibarat membersihkan saluran air yang tersumbat sampah, puasa weton akan melancarkan aliran rezeki yang selama ini terhambat masuk ke dalam rumah tangga panjenengan. Selain itu, jagalah selalu wudu batin panjenengan. Jika wudu biasa membersihkan kotoran di kulit, maka wudu batin membersihkan kotoran di hati seperti iri, dengki, dendam, dan prasangka buruk. Hati-hatilah, karena hati yang kotor ibarat wadah yang penuh dengan racun. Sebesar apapun rezeki yang dituang Tuhan, jika wadahnya beracun, maka rezeki itu akan menjadi penyakit. Bersihkan hati dengan memaafkan mereka yang menyakiti, dan ikutlah berbahagia melihat orang lain sukses. Hati yang plong, ikhlas, dan sumeleh adalah magnet uang yang paling kuat dayanya. Energi kekayaan tidak akan mau mendekat pada aura yang panas dan penuh amarah, ia hanya akan nyaman bersemayam di hati yang sejuk dan damai. Lakukanlah laku, melek bengi, atau mengurangi tidur di malam hari.
Bangunlah di sepertiga malam terakhir, bukan hanya untuk sholat hajat atau tahajud, tetapi juga untuk duduk hening, bermeditasi, merenungi diri di tengah kesunyian. Malam hari adalah waktu di mana gelombang energi alam semesta sangat murni dan tenang karena aktivitas manusia sedang berhenti. Seraplah energi ketenangan malam itu ke dalam jiwa panjenengan. Para raja dan orang-orang besar zaman dahulu selalu memiliki kebiasaan melek malam untuk menyusun strategi dan memohon petunjuk langsung kepada sang penguasa hidup. Ketenangan yang didapat di malam hari akan menjadi bahan bakar kekuatan mental untuk menaklukkan kerasnya persaingan di siang hari. Terakhir, kunci dari segala kunci adalah istiqomah atau konsistensi. Jangan menjadi pencari Tuhan yang musiman, yang hanya ingat tirakat saat sedang susah dan lupa saat sudah senang. Batu cadas yang sangat keras di sungai tidak akan berlubang jika disiram satu ember air sekaligus, namun ia akan berlubang tembus oleh tetesan air kecil yang jatuh terus-menerus tanpa henti. Begitu pula nasib buruk dan kemiskinan, ia hanya bisa dihancurkan oleh kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Tetaplah berjalan di jalur tirakat ini meskipun hasilnya belum terlihat mata, karena sesungguhnya di alam gaib, pondasi istana kekayaan panjenengan sedang disusun bata demi bata hingga tegak sempurna. Saudaraku, pernahkah panjenengan memperhatikan langit di waktu fajar? Kegelapan malam justru mencapai puncaknya yang paling pekat, dingin, dan sunyi tepat sesaat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Begitu pula dengan pola nasib manusia. Seringkali ujian terberat, himpitan ekonomi yang paling menyesakkan, dan rasa putus asa yang hampir memuncak, datang justru ketika gerbang kejayaan sudah ada di depan hidung. Ini adalah sasmita atau tanda alam bahwa pertolongan besar akan segera tiba. Maka, jika hari ini panjenengan merasa beban hidup sedang berat-beratnya, jangan pernah berpikir untuk menyerah di tikungan terakhir ini. Itu adalah tanda bahwa gelap akan segera berganti terang dan fajar mas takdir panjenengan sedang menyingsing. Tanda alam berikutnya seringkali dikirimkan leluhur melalui jendela mimpi atau puspa tajam. Menjelang datangnya rezeki besar, biasanya seseorang akan didatangi mimpi-mimpi yang bermakna luhur, seperti bermimpi melihat air yang sangat jernih dan melimpah ruah, bisa berupa lautan tenang atau sungai yang deras mengalir, yang menyimbolkan kelimpahan rezeki, atau mimpi sedang mendaki ke tempat tinggi tanpa rasa lelah, atau bahkan bertemu dengan sosok sepuh berjubah putih yang memberikan wejangan atau benda pusaka. Ini bukan sekadar kembang tidur biasa, melainkan kode dari alam bawah sadar bahwa wahyu keprabon atau energi kekayaan sedang turun menaungi raga panjenengan. Selanjutnya, perhatikanlah perubahan-perubahan aneh, namun nyata di lingkungan sosial panjenengan. Semesta akan mulai menyeleksi siapa yang pantas mendampingi panjenengan di puncak kesuksesan. Tiba-tiba, panjenengan dipertemukan dengan orang-orang baru yang membawa peluang usaha, ilmu berharga, atau koneksi yang tak terduga. Di sisi lain, benalu kehidupan seperti teman yang toksik, orang yang diam-diam membenci, atau lingkungan yang menghambat, satu persatu akan menyingkir dengan sendirinya, atau berbalik menjadi segan. Ini adalah cara Tuhan membersihkan jalan bagi sang calon orang sukses, agar langkah kakinya menuju singgasana tidak lagi tersandung oleh kerikil-kerikil kecil yang menyakitkan. Tanda yang paling halus, namun sangat valid ada di dalam rasa batin panjenengan sendiri. Di tengah masalah yang mungkin belum sepenuhnya tuntas, mendadak muncul perasaan damai yang luar biasa, hati terasa ayam tentrem, dan keyakinan diri bangkit entah dari mana. Rasa cemas dan ketakutan akan masa depan yang biasanya menghantui, tiba-tiba sirna digantikan oleh kepasrahan total yang menenangkan. Ini adalah tanda bahwa frekuensi jiwa panjenengan sudah selaras atau sinkron dengan frekuensi kekayaan alam semesta. Jiwa panjenengan sejatinya sudah tahu bahwa bantuan besar sudah dekat, bahkan sebelum akal logika panjenengan memahaminya. Kemudian, muncullah fenomena kemudahan yang seringkali membuat heran. Urusan-urusan yang tadinya ruwet, birokrasi yang bulet, atau masalah hutang yang sepertinya macet total, tiba-tiba terurai solusinya satu persatu dengan jalan yang ajaib. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membukakan pintu-pintu yang tadinya terkunci rapat.
Orang Jawa menyebut kondisi ini dengan istilah tinuwuh. Artinya segala urusan dimudahkan tumbuh kembangnya karena alam semesta sudah memberi restu. Jika panjenengan mulai merasakan kemudahan-kemudahan kecil ini, bersyukurlah. Itu adalah gerimis rezeki yang akan segera disusul oleh hujan lebat keberuntungan. Tanda fisik pun akan terlihat jelas pada tubuh panjenengan. Tanpa perawatan mahal, wajah orang yang akan menerima rezeki besar biasanya akan terlihat sumringah atau bercahaya terang. Sorot matanya menjadi tajam, namun teduh, menyejukkan. Badan terasa jauh lebih ringan saat bangun pagi. Rasa malas hilang entah kemana, dan semangat untuk bekerja atau berkarya meluap-luap setiap hari. Energi positif yang melimpah ruah di dalam wadah batin ini memancar keluar menembus pori-pori kulit, mengubah penampilan fisik menjadi lebih menarik, berwibawa, dan karismatik di mata orang lain. Jika tanda-tanda sasmita ini mulai bermunculan dalam hidup panjenengan, saya ingatkan dengan tegas. Jangan malah terlena, sombong, atau mengendurkan doa. Justru inilah saatnya panjenengan harus semakin kencang dalam tirakat, semakin deras dalam bersedekah, dan semakin giat dalam bekerja. Momen ini adalah momen panen raya yang harus disambut dengan kesiapan mental total. Jangan sampai rezeki besar datang tapi kita sedang tidur nyenyak dalam kelalaian. Siapkan lumbung hati panjenengan, sambutlah takdir emas balungan sugih ini dengan sujud syukur yang paling dalam kepada Sang Pemberi Hidup. Sebagai penutup perjumpaan kita di ruang spiritual ini, marilah kita renungkan kembali perjalanan panjang yang telah kita urai bersama. Dari lahir di atas tanah kemiskinan, ditempa dalam kawah penderitaan, hingga kelak duduk di singgasana kesuksesan, itu semua adalah skenario agung yang dituliskan Tuhan untuk panjenengan. Ingatlah selalu bahwa takdir balungan sugih bukanlah tiket gratis untuk hidup berfoya-foya tanpa tujuan. Kekayaan besar yang dititipkan ke pundak panjenengan adalah sebuah amanah yang sangat berat pertanggungjawabannya. Semesta memilih panjenengan menjadi kaya, karena semesta percaya bahwa di tangan panjenengan, harta itu akan menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Panjenengan dipilih bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk menjadi saluran irigasi yang mengalirkan air kehidupan ke tanah-tanah tandus di sekitar panjenengan. Pegang teguhlah filosofi Jawa yang berbunyi urip iku urup, yang artinya hidup itu hendaknya menyala dan memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah kekayaan yang panjenengan raih nanti sebagai nyala api yang menerangi kegelapan nasib sanak saudara, fakir miskin, dan anak yatim yang membutuhkan. Jangan sampai harta itu menumpuk diam menjadi air yang menggenang, karena air yang diam terlalu lama akan membusuk dan menjadi sarang penyakit. Alirkanlah rezeki itu, bantulah mengangkat derajat keluarga, muliakanlah tempat ibadah, dan dukunglah kegiatan kebaikan. Semakin deras panjenengan mengalirkan manfaat bagi orang banyak, maka sumber mata air rezeki panjenengan tidak akan pernah kering, justru akan semakin deras memancar dari perut bumi. Saya juga harus menyampaikan sebuah pepeling atau peringatan keras dari para leluhur agar panjenengan selamat dunia akhirat. Berhati-hatilah, karena harta memiliki dua sisi mata pisau. Jika harta itu digunakan untuk kesombongan, memamerkan kemewahan di atas penderitaan orang lain, atau bahkan digunakan untuk menindas mereka yang lemah, maka ketahuilah bahwa alam semesta memiliki mekanismenya sendiri untuk mengambil kembali titipannya. Pengambilan kembali itu bisa terjadi dengan cara yang sangat menyakitkan, mendadak, dan menghinakan jauh lebih cepat daripada saat ia datang. Jangan sampai kita menjadi orang yang kagol asmoro, yaitu orang yang celaka justru karena dicintai oleh hartanya sendiri yang telah berubah menjadi tuan yang kejam. Maka dari itu, tetaplah membumi dengan memegang ajaran andab asor atau rendah hati. Jadilah seperti ilmu padi, kian berisi kian merunduk. Meskipun nanti panjenengan memiliki gunung emas sekalipun, biarlah hati panjenengan tetap sederhana seperti saat masih susah dulu. Tetaplah menghormati orang lain tanpa memandang status sosial. Tetaplah sapa tetangga dengan senyum tulus. Dan jangan pernah melupakan kulit atau asal-usul perjuangan panjenengan. Orang kaya yang sombong hanya akan disegani karena hartanya, tetapi orang kaya yang rendah hati akan dicintai dan didoakan oleh ribuan malaikat bumi. Kesederhanaan di tengah kemewahan adalah benteng gaib terkuat yang akan melindungi kekayaan panjenengan
dari iri dengki manusia dan gangguan makhluk halus. Pahamilah bahwa kekayaan sejati sesungguhnya bukanlah tumpukan uang di bank atau deretan aset tanah yang luas, melainkan kekayaan hati yang merasa cukup dan bersyukur atau nerimo ing pandum. Harta benda hanyalah alat, sekadar sarana untuk beribadah dan menebar kebaikan di muka bumi ini. Jangan sampai posisi terbalik, di mana panjenengan diperbudak oleh uang, rela sikut sana sikut sini, bahkan menggadaikan iman demi segepok kertas. Jadilah tuan atas harta panjenengan, kendalikan nafsu duniawi, dan gunakanlah setiap rupiah yang panjenengan miliki sebagai kendaraan yang akan mengantarkan panjenengan menuju kemuliaan abadi di hadapan Sang Pencipta. Di penghujung narasi ini, izinkan saya mengirimkan doa khusus dan afirmasi positif bagi seluruh kadang kinasih yang sedang menonton video ini. Mugi Gusti Pangeran Ingkang Maha Kuwaos, Tuhan yang Maha Kuasa, segera membukakan pintu langit rezeki bagi panjenengan semua. Semoga segala hutang piutang segera lunas terbayar, segala kesulitan ekonomi segera terurai, dan derajat panjenengan diangkat setinggi-tingginya menjadi balungan sugih yang sejati. Saya doakan agar setiap tetes keringat dan air mata yang panjenengan keluarkan selama masa prihatin ini, diganti dengan kebahagiaan dan kemakmuran yang berlimpah ruah, barokah, serta membawa ketenteraman bagi anak cucu hingga 7 turunan. Saya mengajak panjenengan semua untuk meninggalkan jejak doa di kolom komentar. Tuliskan qobul hajat atau harapan-harapan baik panjenengan di bawah ini agar kita bisa saling mengamini. Ingatlah, doa yang diamini oleh ribuan orang dalam satu frekuensi kebaikan memiliki daya gedor langit yang luar biasa dahsyat. Mari kita ciptakan gelombang energi positif bersama-sama di sini. Terima kasih telah setia menemani perjalanan ruh leluhur kali ini. Tetaplah eling lan waspada, dan sampai jumpa di pembahasan misteri kehidupan selanjutnya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.